Sejati, pahlawan kemanusiaan pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Kali ini kita akan membahas suatu fakta konspirasi yang membuat teman-teman semua penasaran. Kali ini kita akan bahas suatu kata new normal. Kenapa new normal ini disematkan seluruh dunia? Apakah arti dari new normal? Apakah ini suatu tujuan dari dunia Illuminati terhadap perang dunia? Ataukah ini adalah suatu kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan tertentu? Kita akan bahas suatu fakta konspirasi. Semoga video ini akan membuat wawasan teman-teman semakin luas dan semakin cerdas terhadap berpikir tentang teori konspirasi. Kita akan membahas suatu fakta. Sebelumnya, subscribe, like, comment, and share untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Bye. Apa yang membuat COVID-19 berkembang begitu pesat? Karena sebagian besar rakyat percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh media. Semua media besar di dunia dimiliki oleh 6 induk perusahaan elit global. Mereka menyebar berita sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara media-media lokal hanya kopas dan terjemahkan berita. Masyarakat percaya dan mengikuti irama seperti segerombolan domba yang sedang digiring oleh penggembala. Para domba itu berpikir si penggembala adalah juru selamat yang membantu mereka mengarahkan supaya tidak tersesat. Para domba tidak sadar bahwa penggembala si juru selamat itu justru sedang menggiring mereka untuk dibantai di pejagalan. Mau bukti? Dulu, waktu peristiwa 9/11, media mainstream bilang Irak memproduksi senjata pemusnah massal, sarang teroris, sehingga Irak harus diserang dan Saddam Hussein dihukum mati. Semua orang percaya, padahal terbukti bahwa Irak tak punya senjata pemusnah massal. Yang ada hanyalah media-media besar internasional, senjata penipu massal. Ini adalah bukti betapa mudahnya membohongi orang sedunia jika Anda memiliki media-media besar di dunia. Obviously, the war in Iraq was a big fat mistake. Obviously, it was a mistake. So, George Bush made a mistake. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Memang nggak ada senjata pemusnah massal di Irak. Kali ini, Donald Trump berkata jujur. Para elit itu tak peduli menipu orang sedunia. Lewat kaki tangannya, perusahaan-perusahaan media terbesar di dunia. Belakangan ketahuan bohong juga nggak apa-apa. Yang penting tujuan tercapai. Guys, dari video tadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa kita harus pintar menggunakan medsos atau media sosial. Jangan mudah percaya terhadap isu-isu terbaru atau opini-opini lainnya terhadap berita-berita yang tujuannya itu membuat kita salah prasangka terhadap tuduhan yang terjadi. Nah, bagi teman-teman, kita harus pintar menggunakan medsos. Fungsinya untuk apa? Agar tidak dipropaganda, agar tidak mudah diadu domba terhadap masalah-masalah lainnya. Oke, saksikan terus video ini. Nah, suatu media-media internasional yang populer di Amerika lainnya membuat suatu isu berita terhadap Irak, yaitu tentang alat-alat senjata pemusnah massal, sehingga dibuatlah Irak seolah-olah mempunyai alat itu. Padahal seorang presiden Amerika, Donald Trump, mengatakan bahwa itu tidak benar dan itu hanyalah sebuah tuduhan semata. Lalu siapa yang dalang dibalik berita ini? Apakah kaum elit Illuminati ataukah para pemain yang ingin mengambil keuntungan dari masalah ini?
tonton terus. Nah, enaknya dunia media yang terbesar sekarang, contohnya yang di Amerika, membuat suatu berita itu seenaknya saja tanpa mengutamakan suatu fakta. Ini pasti ada suatu dalang di balik medsos tersebut terhadap media-media lainnya untuk menguntungkan satu pihak. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan medsos, harusnya kita harus jauh lebih pintar, jauh lebih kritis untuk berpikir. Jangan terlampau langsung mempercayai suatu masalah atau suatu berita tersebut. Jadi tak mampu membedakan mana virus dan mana eksosom. Pertanyaan yang sangat menggelitik saya adalah, ada 160.000 dokter di Indonesia. Berapa orang yang membela Ibu Siti Fadilah? Pasti ada sebagian kecil dokter yang membela terang-terangan. Mungkin ada yang hatinya membela, tapi tak berani terang-terangan. Karena industri kesehatan tak lepas dari bisnis rumah sakit, bisnis obat-obatan, sistem komisi dari industri farmasi. Dan pasti ada juga orang atau kelompok tertentu yang memang berharap Ibu Siti Fadilah di penjara. Ini adalah fakta yang menyakitkan di negara kita. Termasuk rumah sakit, industri farmasi, industri vaksin adalah bisnis yang tak mungkin lepas dari benturan kepentingan. Dokter sejati, pahlawan kemanusiaan, pasti tak ingin banyak korban COVID. Dokter tak bisa menolak pasien. Kalau hasil tesnya positif COVID, harus dirawat. Semakin ngawur alat tesnya, semakin banyak tertuduh korban, orang tanpa gejala dan lain-lain, justru semakin kasihan dokter dan juru rawatnya. Yang sakit beneran ada, contohnya Menteri Perhubungan kita. Memang sakit, tapi yang tesnya positif COVID padahal nggak sakit juga banyak. Dampak negatif dari APBN untuk subsidi korban COVID, dan ini dilemanya, adalah benturan kepentingan. Ada pihak-pihak yang ingin jumlah korban COVID menjadi banyak, bisnis anggaran. Padahal uangnya adalah utang yang harus dicicil oleh rakyat selama 50 tahun. Penggelembungan jumlah korban COVID di rumah sakit terjadi di Amerika. Saya akan sampaikan bukti-buktinya pada tayangan berikut. Sementara di Indonesia bukan rahasia lagi bahwa organisasi dokter justru mengkritik pemerintah yang dianggap mengecilkan jumlah korban COVID. Tampaknya sebagian dokter ingin korban COVID lebih. Oke guys, mereka membuat seolah-olah musuh terbaru kita, yaitu COVID-19, bukan kaum teroris lagi. Tujuan mereka yaitu salah satu dari tadi, yaitu ada yang pada video ini, membuat vaksin yang bertujuan untuk memasarkan seluruh dunia untuk digunakan seluruh umat manusia agar terhindar dari suatu COVID-19. Yang dipertanyakan, kenapa Bill Gates yang publikasikan tentang vaksin ini, padahal Bill Gates bukan para medis atau peneliti lainnya, melainkan hanya sebuah orang yang ahli dalam membuat suatu teknologi, contohnya handphone, virus komputer, dan lain-lain. Dan juga mereka mengungkapkan suatu seolah-olah menjadi juru selamat dunia, memberikan suatu hutang kepada negara tersebut agar menggunakan vaksin ciptaan mereka. Kalau kita pikir-pikir, ini cukup jelas bagi teman-teman semua. Ini adalah suatu keuntungan di balik pandemi yang banyak sekali terjadinya PHK, kemiskinan, kelaparan, tingkat kriminal meningkat. Karena apa? Ekonomi sekarang sedang anjlok karena virus pandemi yang dibuat seolah-olah musuh bersama tadi. Oke, tonton terus. Guys, kita balik lagi flashback di tahun 2005, yaitu menteri kita Siti Fadilah, Dr. Siti Fadilah. Di tahun 2005 kita di Indonesia pernah ditetapkan bahwa oleh WHO terhadap SARS pandemi. Hanya saja
Menteri kita yang bijaksana, yang sangat pintar ini membantah semuanya sehingga Indonesia tidak menjadi suatu pandemi global. Kalaupun menjadi pandemi pada saat tahun 2005 itu, mereka harus membuat vaksin sendiri. Karena kenapa? Virus yang ada di luar negeri dengan yang di Indonesia itu sangat berbeda. Dan alat ukur yang kita beli ke luar negeri itu tidak akurat dan tidak efisien. Karena apa? Karena virus dengan eksosom itu sangat berbeda. Itulah kenapa kita diuntungkan mempunyai menteri yang pintar ini, sehingga Indonesia tidak terjadi ditetapkan oleh pandemi SARS oleh WHO. COVID. Berikut adalah ikhtisar dari berbagai media. Pertama, Indonesia harus bikin penelitian sendiri untuk membuat alat tes COVID sendiri. Memang ini kuncinya. Selama alat tes tidak akurat, sudah pasti jumlah korban COVID jadi banyak. You know, the test is not testing for a virus and it's not testing for an exosome. It's testing for a specific genetic sequence. And we don't really know where that genetic sequence comes from, so we don't really know what the test is testing for. The creator of the PCR test, Kary Mullis, who won the Nobel Prize in Chemistry, he warned people that this is not detecting the virus, that all you're doing is detecting a nucleic acid sequence. So, the reality is that primer sequence that they're seeking is very probabilistic. It's not like definitive. So, just because it's positive doesn't mean you have the virus, first of all, period. And if you follow Koch's postulates, which say that to prove that you have this virus causes this, you have to find the virus in preponderance. Moreover, all of us probably have a little piece of this sequence. Kalau mau jumlah korban COVID sedikit, buatlah alat tes yang akurat. Gimana caranya supaya akurat? Pisahkan dulu mana virus dan mana eksosom. Kemudian uji coba, apakah alat tes itu sudah tidak terdistorsi dengan penyakit-penyakit lain seperti TBC, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kedua, saran dari Ibu Siti Fadilah, buatlah penelitian, COVID itu perlu vaksin atau tidak. Ini yang ia lakukan tahun 2005, waktu WHO maksa agar Indonesia menetapkan SARS sebagai pandemi. Setelah diteliti oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata SARS tidak menular dan tak perlu dibuatkan vaksinnya. Ini yang harusnya dilakukan untuk mengatasi COVID. Ketiga, kalaupun perlu vaksin, Indonesia harus buat vaksin sendiri. Menurut Ibu Siti Fadilah, berdasarkan pengetahuannya sebagai Menkes dulu, Indonesia mampu buat vaksin sendiri. Kenapa harus nunggu juru selamat dunia untuk bikin vaksin? Dan rakyat jelata disuruh bayar mahal kepada para pemilik industri vaksin yang kaya raya itu. Selama vaksin diperjualbelikan oleh industri vaksin global yang membayar gaji para pejabat WHO, sudah pasti pandemi akan terus ada di dunia. Maka dibuatlah virus-virus tahyul yang menular lewat udara, bahkan lewat kentut. This is number one bullshit. Inilah perilaku para juru selamat palsu menakut-nakuti rakyat. Padahal mereka sendiri tak mampu membedakan mana virus dan mana eksosom. Sebenarnya, sebelum heboh COVID ini, WHO pernah mencoba menetapkan SARS sebagai pandemi di Indonesia. Itu adalah akal-akalan WHO agar orang sedunia beli vaksin yang dibuat oleh para pendana mereka. Untung di tahun 2005 itu, kita memiliki seorang Menteri Kesehatan yang cerdas, bernurani luhur, dan pemberani, Ibu Siti Fadilah Supari. Ikhtisar perjuangan Ibu Siti Fadilah melawan WHO yang saya dapat dari berbagai media adalah sebagai berikut. Tahun 2005, ketika masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia, ia dengan berani membatalkan penetapan WHO di Indonesia bahwa virus corona SARS adalah pandemi. Ibu Menkes membuktikan secara ilmiah bahwa virus corona SARS tidak menular. Luar biasa. Jadi masalahnya adalah transparansi WHO, menentukan sendiri pandemi, tapi temuan ilmiahnya tidak transparan. Mereka main tetapkan saja, dan negara-negara di seluruh dunia harus nurut, seperti majikan yang memberi perintah pada budak-budaknya. Kemudian, Ibu Menkes menolak vaksin yang ditawarkan oleh WHO. Hasilnya, terbukti virus corona SARS tidak berkembang di Indonesia. Pelajaran kepada kita semua bahwa kita bukan bangsa kacung. WHO harus transparan, jangan berlagak seperti juru selamat dunia, padahal gaji mereka dibayar oleh Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia. Silakan Anda capture dan sebarkan statement ini di medsos. Memang masih banyak tanda tanya besar soal vaksin.
Selama saintis secara transparan tak bisa membuktikan mana yang virus dan mana yang eksosom, sudah pasti alat tes bakal meleset terus. Sudah pasti vaksin susah dibuat. Itu sebabnya virus SARS, MERS, HIV, dan juga COVID belum ada vaksinnya. Media-media mereka sendiri mengatakan vaksin polio lebih berbahaya dari virus polio. Kini, lebih banyak negara tak lagi gunakan vaksin cacar air. Virus herpes pun tak ada vaksinnya, menurut media mereka sendiri. Sayangnya, serangan balik tertuju pada Ibu Siti Fadilah. Ia difitnah korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh pejabat eselon 2-nya. Yang korupsi tidak dihukum, Ibu Siti Fadilah dipenjara. Hakim memutuskan tanpa bukti. Inilah cermin negeri yang belum sepenuhnya merdeka dari campur tangan asing. Nekolim, istilah Bung Karno. Nah guys, kalimat ini sangat berarti bahwa pelajaran dari Ibu Siti Fadilah mengajarkan kita bahwa WHO harus transparan terhadap suatu pandemi ini. Jangan karena gara-gara suatu pandemi WHO seakan-akan membuat ini adalah satu pandemi di Indonesia dan seolah-olah berlagak menjadi juru selamat, padahal gaji WHO itu berasal dari Bill Gates dan perusahaan-perusahaan vaksin terbesar di dunia. Ini kita membuat mungkin dari sampai sini membuat wawasan teman-teman semakin mengerti bahwa secara tidak langsung ini mempunyai kesamaan di tahun 2005 dan di tahun 2020. Cuman masih banyak fakta-fakta lainnya yang kita akan bahas. Guys, mungkin sampai situ aja video yang kita bahas. Next time kita akan bahas teori-teori lainnya. Semoga dari video ini membuat kita semakin pintar menggunakan sosmed, menggunakan sosial media terhadap masalah-masalah atau berita-berita baru. Semoga dari video ini membuat wawasan teman-teman semakin bertambah, semakin luas dan jauh lebih berpikir dengan baik. Oke, subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. Subscribe dan pencet tombol lonceng di bawah untuk mendapatkan informasi